Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena pada hari Minggu hari ini kita boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk kembali beribadah kepadanya. Sebelum kita membaca mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami semua. Saat ini Tuhan, di hari Minggu ini, hari yang Kau kuduskan dan khususkan bagi kami untuk beribadah kepadamu, kami akan membaca dan mendengarkan bagian firman-Mu. Mampukan kami mengertinya Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan utama kita pada hari ini, saudara-saudara, dari 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Kekudusan dan kasih persaudaraan, firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, perikop pembacaan kita pada saat ini, khususnya bahan utama kita pada saat ini, memperhadapkan kita sebuah kenyataan yang luar biasa tentang kehidupan kita sebagai orang percaya di masa sekarang ini. Kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara-saudara, ditentukan oleh kebangkitan Kristus itu. Dan pemaknaan sampai hari ini senantiasa dinyatakan dengan hal yang luar biasa, bahwa pemaknaan terhadap kebangkitan Kristus itu melahirkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita hari ini dan juga di masa yang akan datang. Perikop bacaan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 dimulai dari ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Pada waktu penyataan Yesus Kristus, pada saat Yesus Kristus dinyatakan, ini mempengaruhi semua bentuk kehidupan orang percaya sampai hari ini. Sejak itu, apa yang harus berubah?
atau apa yang berubah dan diketahui dan dilihat orang lain. Siapkan akal budimu. Saudara, kalau kita melihat proses ketika Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, sebelum itu maka kita menemukan para murid ini berada dalam keadaan yang begitu kacau. Mereka tidak punya pegangan, mereka tidak punya pengharapan lagi kepada Tuhan. Dan dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35, kalau kita baca di sana kita menemukan salah satu bagian di mana kedua murid Yesus, Kleopas dan temannya, berjalan ke Emmaus. Dan dalam situasi itu mereka betul-betul mengalami penderitaan lahir batin karena mereka kehilangan Yesus Kristus yang mati itu. Tetapi kemudian ketika pada akhirnya Yesus menampakkan diri dan bahkan kemudian berjalan bersama mereka, mereka memiliki sebuah pengharapan besar, dan itu mempengaruhi sikap dan keadaan kehidupan mereka selanjutnya. Sama seperti yang dialami oleh Rasul Petrus, sama juga seperti yang dialami oleh Rasul Paulus kemudian di dalam pemberitaan Injil yang begitu setia dilakukannya. Itu berarti apa, saudara? Dari ayat yang ke-13 ini kemudian kita dapat melihat bahwa ternyata di dalam diri kita, termasuk akal budi kita atau apapun yang ada dalam diri kita, harus kita persiapkan dengan baik untuk kemudian di dalamnya Allah memakai itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ini kehidupan, saudara. Dan banyak orang percaya, banyak di antara kita yang sampai hari ini belum bisa keluar dari masa lalu kita yang kelam. Okelah saudara, dapat dikatakan begini, bahwa kita ini semua adalah produk dari kehidupan kita di masa yang lalu. Tetapi jangan sampai kemudian kita tertawan dengan masa lalu kita. Hal yang kemudian berubah setelah kemudian Yesus Kristus bangkit itu adalah bahwa kita memiliki kehidupan yang baru sama sekali. Sehingga dalam ayat 14 dan ayat 15 ini kita diajak untuk hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki bagi kita, yaitu hidup kudus. Dan bagian dari hidup yang kudus itu dijelaskan dalam bagian berikut, ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Banyak juga orang percaya, saudara, banyak orang di antara kita yang tidak mengetahui tentang tujuan kehidupan kita sebagai orang percaya ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita digerakkan oleh begitu banyak peristiwa. Kita bisa digerakkan oleh begitu banyak perasaan dalam kehidupan kita. Kita bisa digerakkan oleh apapun, termasuk mencari materi, kemudian ingin menyelesaikan masa lalu kita, kekecewaan kita, emosi kita, berbagai luka-luka masa lalu dalam kehidupan kita. Kita digerakkan sampai hari ini oleh hal-hal seperti itu, sehingga tujuan kehidupan kita tidak menjadi jelas. Di dalam Tuhan tujuan kita menjadi jelas. Mengapa menjadi jelas, saudara? Karena kemudian ayat 17 mengatakan kita harus tahu bahwa kita ini ada di tengah-tengah dunia ini sementara saja. Dan oleh karena itu, kesementaraan kehidupan kita di dunia ini haruslah diisi dengan sesuatu yang kemudian diharapkan oleh Allah untuk kita lakukan dalam hidup kita yang sementara di dunia ini. Kita memberi makna dalam kehidupan kesementaraan kita di dalam dunia ini dengan apa yang Tuhan mau berikan kepada kita.
Dan dasar dari Allah mau menyatakan itu kepada kita adalah bahwa Tuhan mengingatkan kita melalui firman-Nya, ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang dipilih yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu harus menyatakan dirinya pada zaman akhir. Saudara, kita ada di dalam dunia ini di waktu yang singkat di dalam dunia ini, dan Allah mau menyatakan kepada kita bahwa persoalan sementara di dalam dunia ini bukanlah sebuah persoalan penting, tetapi yang paling penting adalah apakah dalam hidup sementara kita di dunia ini kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang telah dimuliakan Allah, yang di dalam kehidupan kita Allah senantiasa mengingatkan kita punya tujuan. Dan kalau kita mengulang kembali firman Tuhan kepada kita tentang pengetahuan Tuhan kepada kita kemudian harus mengatakan firman Tuhan ini lagi. Apa yang Tuhan katakan terhadap kita? Tuhan mengatakan begini kepada kita sesuai dengan firman-Nya. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, tentang kamu. Bahwa rancangan-rancangan Tuhan bagi kita itu bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, mendatangkan keselamatan kepada kita semua. Itu kata Tuhan kepada kita, kepada diri kita, ketika melihat pribadi kita masing-masing. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah di dalam Kristus melalui darah yang mahal, melalui ya dapatlah kita katakan kita ini diciptakan dengan pekerjaan dengan produk yang luar biasa di dalam Yesus Kristus, supaya memang kita sadar bahwa kita ada di dalam dunia ini bukan sebagai orang yang biasa-biasa saja. Kita punya tujuan tadi, kemudian dengan semangat kita pun akan kemudian menjalani kehidupan dengan penuh sukacita di masa yang akan datang. Ingatlah pengalaman murid-murid sebelum mereka memahami dan kemudian mereka belum digerakkan oleh peristiwa kebangkitan Kristus itu. Setelah mereka digerakkan oleh kebangkitan Kristus itu dengan fakta yang benar tentang kebangkitan Kristus itu, mereka tidak memperhitungkan lagi kelemahan mereka. Mereka tidak memperhitungkan lagi ketakutan mereka. Mereka tidak memperhitungkan lagi kekecewaan mereka. Tetapi mereka betul-betul melakukan segala sesuatu dengan sukacita. Mereka memberikan semuanya karena mereka percaya keberadaan mereka yang sementara di dunia ini hanyalah untuk memuliakan Tuhan. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, di tengah-tengah begitu banyaknya peristiwa dan bahkan pergumulan yang masih terjadi kepada kita hari ini, peristiwa-peristiwa ini bagi orang lain memunculkan ketidakpastian, memunculkan keputusasaan, kekecewaan yang begitu berlarut-larut. Tetapi bagi orang percaya kita semua telah selesai dalam bagian ini, bahwa Allah telah menciptakan kita dengan kemudian menyatakan damai sejahtera-Nya bagi kita semua, dan itu yang menggerakkan kita untuk menjalani seluruh keberadaan kehidupan kita di masa yang akan datang. Oleh karena itu, saudara, di dunia ini dalam kelemahan, dalam keputusasaan di sekitar kita, dalam begitu banyaknya berbagai kelemahan yang masih tetap kita alami, mari kita teruskan hidup kita dengan sukacita di hadapan Allah, karena Dia memang menyelamatkan kita untuk menyatakan keselamatan itu untuk kita alami dalam hidup kita, dalam hidup orang lain di sekitar kita, dan kita terus alami itu di sepanjang hidup kita di masa yang akan datang. Bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.